Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa rahimakumullah, kita teruskan dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin dengan bab hak tetangga. An-Nisa, ayat An-Nisa 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa jaridil qurba wal jaril jumbi was sahibi bil jambi wa abnis sabil wa ma malakat aymanukum. Sembahlah Tuhanmu kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan terhadap kedua ayah bunda hendaklah berbakti terhadap famili serta kerabat dan anak yatim dan orang miskin dan tetangga famili dan tetangga yang bukan famili dan teman kebepergian dan atau rantau yang demikian pula terhadap budak sahaya. Dari ayat ini menambahkan bahwa kita harus berbuat baik atau berbuat baiklah. Di samping itu beribadah kepada Allah, juga berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada ibunda, bapak ibu kita, juga berbuat baik terhadap famili serta kerabat anak yatim dan orang miskin dan tetangga famili dan tetangga yang bukan famili dan teman kemudian atau yang rantau atau demikian pula terhadap budak sahaya. Kita jadi dalam ayat Nisa ini sudah jelaskan bahwa setiap apapun yang kita berbuat baik maka Allah akan membalasnya. Dan dalam diri kita ini kalau sudah berbuat baik kita harus bersyukur karena kita bisa berbuat baik kepada tetangga maupun kepada yang lainnya. Dari hadis Ibnu Umar, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kurangnya bersabda Rasulullah, selalu Jibril berpesan padaku supaya baik-baik terhadap tetangga hingga saya mengira kalau akan diberi hak waris. Riwayat Bukhari Muslim. Dalam hal ini Aisyah Rasulullah bersabda, semua berbuat baik kepada tetangga itu baik. Kenapa? Seperti orang itu mendapat kewarisan, seperti keluarga. Jadi jangan sampai kepada tetangga tidak berbuat baik. Abu Syirah bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian adalah berbaik kepada tetangga, dan siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian harus menghormati tamunya, dan siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian hendaklah berkata baik atau diam. Riwayat Muslim. Dari Aisyah Rasulullah bersabda, mempunyai dua tetangga maka kepada manakah harus beri hadiah kepada yang lebih dekat kepada pintumu. Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah bersabda, sebaik-baik teman di sisi Allah ialah yang terbaik kepada temannya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah berbaik kepada tetangganya. At-Tirmidzi. Sesuai dengan ayat Al-Quran tadi dan hadis Rasulullah. Oleh sebab itu marilah kita berbaik kepada tetangga pun harus begitu. Karena kalau kita hanya berbaik kepada Allah, hablum minan nasnya kurang. Kalau tidak sudah kena hablum minallah, hablum minan nas dalam hidup ini. Untuk itu jangan sampai ada gangguan dari tetangga kita. Tetangga kita jangan, marilah kita sahabat tetangga itu berbuat baik, yaitu mangkana ibnul bail billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada hari akhir maka hormatilah tetanggamu. Itulah kita hadis ini. Untuk itu mari punya kewajiban yang baik. Semoga kita diberi tetangga yang baik oleh Allah. Semoga kita juga bisa berbuat kepada tetangga sehingga dapat insyaallah subhanahu wa ta'ala mendapatkan ridha dari Allah, dan nanti di yaumil qiyamah menjabat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.